Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky dari kelas Psikologi 7B Universitas Teknologi Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah Psikologi Forensik yang diampu oleh Ibu LT Sukesi, SPSI, MPSI, Psikolog. Sebagai tugas ujian akhir semester 7 saya. Saya tergabung dalam kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Muhammad Rizky, kemudian bersama rekan saya Adi Supyandi dan juga Firdaus Alfat Dalail yang mempresentasikan materi psikologi kepolisian dan aplikasi forensik dalam penyidikan. Akan tetapi dalam tugas kali ini saya membuatnya sebagai tugas individu. Namun saat tugas presentasi kelompok kemarin kami melakukannya bersama-sama. Topik ini krusial di era penegakan hukum modern saat ini. Penegakan hukum tidak lagi sekedar mengandalkan kekuatan fisik atau insting semata, melainkan butuh pendekatan saintifik dan juga pemahaman mendalam tentang perilaku manusia. Mari kita mulai pembahasan kali ini. Kita memasuki slide kedua, yaitu konsep dasar psikologi kepolisian. Memasuki slide kedua, kita akan membedah konsep dasar psikologi kepolisian. Sebenarnya, apa itu psikologi kepolisian? Secara definisi dan ruang lingkup, ilmu ini tidak berdiri sendiri. Ia mencakup studi kriminologi, memahami proses mental, dan juga menilai kompetensi psikolog saat terlibat dalam penyidikan. Ruang lingkupnya sangat luas, bahkan menyentuh ranah pembentukan hukum dan bagaimana kewenangan administratif kepolisian itu dijalankan agar tetap humanis. Tujuan dan perannya sangat jelas. Psikologi kepolisian hadir untuk membantu proses penyidikan. Dengan psikologi, polisi dapat memahami motif perilaku kriminal sehingga pengungkapan kasus pidana menjadi lebih cepat dan akurat. Lebih jauh lagi, ilmu ini berperan dalam membentuk perilaku warga negara agar patuh hukum dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum itu sendiri. Dan yang ketiga, ilmu ini memiliki keterikatan yang sangat erat dengan ilmu sosial dan hukum. Kita tidak bisa memisahkan psikologi dari kriminologi. Keduanya bekerja sama untuk mempelajari implikasi psikologis dalam proses hukum, misalnya bagaimana kondisi psikologis korban kejahatan saat memberikan kesaksian. Slide ketiga, peran bantuan teknis psikologi forensik dalam interogasi. Selanjutnya, mari kita kerucutkan pembahasan pada peran bantuan teknis psikologi forensik, khususnya dalam interogasi. Psikologi forensik adalah cabang ilmu di mana prinsip-prinsip psikologi diterapkan secara langsung pada sistem peradilan hukum. Fokus utamanya adalah menafsirkan data psikologis di lapangan. Dalam proses interogasi, peran psikolog forensik sangat vital, yaitu sebagai konsultan penyidik. Mereka bekerja di balik layar maupun berdampingan dengan penyidik, memberikan analisis perilaku, motivasi, dan kondisi mental individu yang sedang diperiksa. Pemahaman ini sangat krusial untuk menentukan arah interogasi. Lalu bagaimana dampaknya terhadap efektivitas interogasi, yaitu sangat besar. Psikolog forensik hadir untuk mencegah penyidik mengajukan pernyataan yang bersifat sugestif atau intimidatif. Mereka menjaga agar memori saksi tidak terdistorsi serta mengurangi dampak trauma psikologis pada korban. Hasil akhirnya adalah informasi yang didapat dari interogasi menjadi jauh lebih valid, andal, dan sah di mata hukum. Slide keempat, aplikasi psikologi forensik di kepolisian. Di slide keempat ini kita bisa melihat bahwa aplikasi psikologi forensik di institusi kepolisian terbagi menjadi 4 hal utama. Yang pertama adalah dukungan dalam investigasi kriminal. Yang kedua adalah penilaian psikologis personel untuk personel kepolisian. Ketiga, sebagai manajemen krisis dan negosiasi. Dalam situasi penyanderaan atau ancaman bunuh diri, psikolog membantu negosiator polisi untuk memahami isi kepala pelaku. Hal ini sangat penting untuk mencapai resolusi yang aman tanpa ada korban jiwa. Yang terakhir adalah penanganan korban dan saksi.
Proses hukum bisa sangat traumatis, psikolog hadir untuk memberikan dukungan agar saksi dan korban bisa pulih, sekaligus memastikan keterangan yang mereka berikan tidak terpengaruh oleh trauma. Kita memasuki slide 5, yaitu lingkup operasional proses psikologi kepolisian. Lalu apa saja yang dikerjakan secara operasional? Ada 4 ruang lingkup utamanya. Pertama adalah kompetensi pemeriksaan psikologi. Ini adalah pekerjaan rutin seperti asesmen untuk seleksi atau promosi anggota Polri. Tujuannya mengidentifikasi potensi mental, sikap, serta kepribadian anggota. Kedua adalah profiling psikologi kriminal. Yang ketiga yaitu autopsi psikologi. Berbeda dengan autopsi medis pada tubuh, autopsi psikologi merekonstruksi kondisi mental dan perilaku seseorang setelah ia meninggal. Ini sering digunakan dalam kasus di mana polisi harus menentukan apakah korban meninggal karena bunuh diri, kecelakaan, atau pembunuhan yang disamarkan. Kemudian yang keempat adalah dukungan penegakan hukum lainnya. Kita memasuki slide ke-6, yaitu kompetensi psikolog polisi. Mengingat beratnya tugas-tugas tadi, seorang psikolog polisi diwajibkan memiliki 4 kompetensi khusus. Yang pertama adalah kemampuan psikodiagnostik, yaitu kemampuan menganalisis dan mendiagnosis kondisi psikologis seseorang. Bahkan terkadang dituntut mampu menilai kepribadian seseorang tanpa harus bertatap muka langsung. Misalnya melalui analisis tulisan atau rekam jejak digital pelaku. Kedua, keterampilan intervensi dan konseling. Kemudian yang ketiga adalah pengetahuan hukum dan prosedur. Kemudian keterampilan keempat yang wajib dimiliki oleh psikolog forensik adalah penguasaan metode penilaian psikoforensik. Ini adalah keahlian khusus untuk menilai apakah seorang terdakwa waras dan kompeten untuk disidangkan atau menyusun profil kriminal secara saintifik. Slide ke-7, interogasi polisi, pengakuan, dan pengembangan keyakinan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering disorot publik, interogasi. Interogasi bukan sekedar interogasi, ia memiliki dasar hukum yang kuat diatur dalam KUHP, dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dan Peraturan Kapolri. Interogasi tidak boleh melanggar hak asasi manusia. Ada faktor psikologis yang sangat rentan dalam interogasi, terutama terkait pengakuan. Tekanan psikologis yang berlebihan dari penyidik bisa memicu tersangka memberikan pengakuan. Namun bahayanya jika menggunakan pertanyaan yang sugestif atau intimidasi, memori bisa rusak dan memicu pengakuan palsu dari orang yang sebenarnya tidak bersalah. Oleh karena itu, kekerasan fisik dan psikologi sangat dilarang. Interogasi yang etis dan berbasis psikologi akan menghasilkan validitas dan reliabilitas. Bukti yang didapat sah, akurat, dan yang terpenting membangun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian serta menegakkan keadilan yang sesungguhnya. Slide ke-8, teknik interogasi dalam penyidikan, bagian 1. Lalu bagaimana teknik interogasi yang benar itu dilakukan? Pertama, saat memeriksa tersangka dan saksi, tersangka biasanya ditempatkan secara terasing tanpa komunikasi dengan pihak luar. Ini adalah teknik psikologis agar tersangka fokus dan penyidik memberikan kendali atas lingkungan. Selanjutnya adalah penerapan prinsip komunikasi yang efektif. Seorang yang melakukan interogasi yang baik akan tampil percaya diri, berbicara dengan jelas, mengatur ritme suara, dan yang paling penting menjadi pendengar yang aktif. Mereka harus menatap mata, eye contact, untuk membangun rapport atau kepercayaan. Yang terakhir adalah bagian teknik verifikasi informasi. Penyidik yang dibekali ilmu psikologi tidak akan melontarkan pertanyaan yang asal-asalan. Setiap pertanyaan yang keluar dari mulut penyidik harus efektif, memiliki tujuan yang sangat jelas dan terukur, bukan sekedar memuaskan rasa ingin tahu. Slide ke-9, teknik interogasi bagian 2, macam alat bukti. Dalam konteks interogasi, kita bermuara pada pencarian alat bukti. Berdasarkan hukum, ada beberapa macam alat bukti yang terkait dengan psikologi. Yang pertama adalah keterangan saksi dan ahli. Yang kedua adalah surat dan petunjuk. Yang ketiga adalah keterangan terdakwa. Yang keempat adalah interogasi alat bukti dan psikologi. Pendekatan psikologis mempermudah perolehan bukti. Dan perlu diingat, pengadilan saat ini semakin sadar bahwa jika terbukti ada kekerasan psikis selama interogasi, maka keabsahan alat bukti tersebut bisa digugurkan. Slide ke-10, teknik interogasi bagian 3, sistem pembuktian. Untuk memahami nilai alat bukti, kita harus tahu sistem pembuktian apa yang dianut oleh negara kita. Ada 3 sistem utama di dunia, yaitu sistem pembuktian positif, sistem keyakinan semata,
Yang ketiga, yang ini juga dipakai oleh KUHP di Indonesia, yaitu sistem pembuktian negatif, yaitu negatif Wechslick Stelsel. Sistem ini menggabungkan keduanya. Terdakwa baru bisa dihukum jika ada minimal 2 alat bukti yang sah menurut undang-undang dan dibarengi oleh keyakinan hakim. Jadi hakim akan menilai kualitas bukti secara mendalam termasuk dari aspek psikologisnya sebelum menjatuhkan vonis. Slide ke-11, penerapan dan kecenderungan sistem pembuktian KUHP. Seiring berjalannya waktu, penerapan sistem pembuktian KUHP mengalami perkembangan dan menghadapi tantangan baru. Asasnya tetap sama, yang sejalan dengan asas legalitas, namun kecenderungan alat bukti kini bergeser drastis. Saat ini kepolisian dan pengadilan harus memperluas wawasan terhadap bukti ilmiah dan bukti digital. Seperti itu. Kemudian, slide berikutnya adalah etika dan tantangan dalam psikologi kepolisian. Di balik besarnya peran tersebut, profesi psikolog kepolisian syarat dengan tantangan etika. Tantangan pertama adalah dilema etika. Psikolog sering berada di tengah tarik-menarik antara kepentingan institusi Polri dengan kode etik profesi psikolog. Yang kedua adalah menjaga objektivitas dan independensi, kemudian kerahasiaan informasi, dan juga tekanan lingkungan kerja. Kemudian ada prospek dan tantangan masa depan psikologi kepolisian. Memasuki akhir dari presentasi, mari kita pandang masa depan psikologi kepolisian. Prospek kedepannya akan sangat lekat dengan teknologi. Kedepan kita akan menghadapi era AI, kecerdasan buatan, dan juga big data. Psikologi forensik akan diintegrasikan dengan kecerdasan buatan untuk menciptakan predictive policing. Artinya polisi bisa memprediksi di mana dan kapan kejahatan akan terjadi, serta siapa profil pelakunya berdasarkan analisis data besar. Hal ini bermuara pada pencegahan kejahatan, crime prevention, yang lebih proaktif, tidak lagi sekedar reaktif menunggu laporan masuk. Kemudian di ranah manajerial, ini akan melahirkan kebijakan berbasis bukti, evidence-based policy, kebijakan hukum dan kepolisian tidak lagi dibuat berdasarkan kebiasaan atau rutinitas, melainkan dari data dan temuan empiris psikologi. Oleh karena itu, penelitian dan inovasi harus terus didorong menuju pendekatan yang transformatif dan futuristik. Kemudian, di slide penutup, sebagai kesimpulan, psikologi kepolisian dan forensik bukan sekedar instrumen pendukung, melainkan telah menjadi tulang punggung dalam mewujudkan sistem peradilan dan penyidikan yang akurat berlandaskan bukti saintifik dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sekian pemaparan dari saya. Saya berharap peninjauan komprehensif ini dapat memberikan wawasan baru yang bermanfaat. Bagi rekan-rekan dan juga ibu dosen yang ingin berdiskusi lebih lanjut, kami persilakan masuk untuk ke dalam sesi tanya jawab. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.